sarjana itu ya bukan jadi patokan ya. Jadi kalau memang sudah jadi sarjana, sudah lulus, belum tentu bisa kerja. Kuliah itu nggak bisa dijadikan patokan kita semua. Kerjaan itu tidak melihat konsekuensi dari kamu kuliah di mana, kamu IPK berapa, kamu ijazah berapa, enggak. Tapi sekarang yang harus dimiliki oleh teman-teman itu soft skill, kemampuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi bersama saya di podcast Suara Kita. Nah, di episode kali ini kita bakal ngulik nih, apalagi saya dari jurusan KPI. Nah, kita harus tahu nih, setelah lulus dari KPI itu kita bisa kerja apa aja sih? Nah, kita sekarang itu sudah bersama alumni dari jurusan KPI, yaitu dengan Mas Denny. Bisa diperkenalkan, Mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Selamat pagi semuanya. Terima kasih teman-teman semua sudah menyiapkan. Singkat saja ya Mas ya. iya. Kalau nama lengkap, Iya sih, Mas. nama saya panjang nih. Siap. Nama Denny Aulia Fathul Munir. Lahir Cirebon, dekat sama Hmm. kampus lah. Kalau kesibukan sekarang sebenarnya eh, apa ya? Saya eh, usaha juga Hmm. di bidang apa namanya industri. Saya punya toko. Yang kedua, saya di luar freelance juga sebagai konsultasi dan juga supplier barang di yang kebetulan sedang ramai sekarang di swasembada pangan di Hmm. pemerintahan. Kalau kesibukan sekarang itu. Siap, Mas. Hmm. Oke, itu eh secara singkat dari Mas Denny ya, biodata dari Mas Denny. Nah, hari ini kita akan ngebahas di episode kelima ini, yaitu episode bukan cuma sarjana, bagaimana hidup dimulai setelah wisuda. Itu yang akan kita bahas, Mas. Jadi mungkin pertama-tama saya ingin menanyakan, Mas, kalau dari Mas sendiri awal awal lulus nih, setelah wisuda lah, itu Mas langsung mulai kerja kah, atau freelance kah, atau santai-santai dulu di rumah? Iya, saya masuk tahun 2018. Hmm. Waktu masuk itu memang saya masih ya, belum punya kerjaan lah. Hmm. Secara keluarga memang saya orang tua usaha semua. Jadi memang dari kecil saya diajarin untuk mandiri ya, dan belajar gimana caranya ngelola sebuah sistem keberlanjutan, yaitu di usaha orang tua. Tapi baru sadar dan juga baru mulai untuk menggugah rasa semangat diri ini ketika tahun 2021 lah, 2020, pas COVID itu. Hmm. Tapi nggak langsung di toko ya, nggak Hmm. langsung di toko saya. Tapi saya dulu di KPI kan aktif ya. Hmm. Mulai dari lensa, saya ketua, terus HMJ dan seterusnya. Saya awal-awal itu mulai bisnisnya bisnis fotografi. Jadi freelance foto Dari kuliah itu, Mas? dari kuliah. Waduh. Jadi saya punya tim ya, mungkin anak-anak sekarang paham lah dan tahu RK itu Oh iya, tahu. dulunya tim saya waktu COVID itu, dari Mas Rizal, Mas Rizky dan lain-lainnya lah, dan kawan-kawan yang lain. Jadi mulainya dari HMJ saya itu, adanya RK, saya bentuk tim dan saya manfaatkan, saya tata niagakan di HMJ. Jadi silakan kamu kalau butuh apa ya bahas sekarang, kerjaan lah, butuh duit lah gitu. Jadi ini sebagai modal awal latihan kamu di RK. Jadi setelah kamu punya hobi dan ditekuni, kamu bisa tahu kemampuan apa yang bisa dimanfaatkan nanti ketika lulus kuliah. Tapi ya khusus di fotografi waktu itu. Fotografi selesai, saya selesai kuliah 2023 akhir.
2024-nya salah, saya 2021 akhir. 2021 akhir selesai, 2022 wisuda, ya kan. Di situ saya masuk UIN Bandung. Jadi Jadi mas. iya, jadi nggak ngelanjutin fotografinya, Oh udah iya, selesai udah gitu lah. selesai, beres ya. Tapi memang secara prinsip karena hobi ya, jadi karena hobi saya sebenarnya masih suka dengan fotografi, cuman tidak saya komersilkan gitu Iya. lah. Pribadi saja, tapi memang ya ada kaitannya lah dengan saya. Nah, setelah lulus, gap berapa tahun ya, 1-2 tahun sebelum lulus dulu deh, saya memang fokus di toko, ngembangin toko. Setelah lulus, saya kuliah sembari keberlanjutan ngembangin toko terus sampai sekarang. Jadi setelah lulus dari sini, saya daftar di Bandung, pulang pergi sambil ngurus kerjaan di sini di toko gitu kan. Dan sampai sekarang alhamdulillah, jadi sarjana itu ya bukan jadi patokan. Jadi kalau memang sudah jadi sarjana, sudah lulus, belum tentu bisa kerja. Ya, saya melihat fenomena ini karena lulus itu ya bukan patokan. Iya. Ijazah itu bukan patokan, meskipun semua kerjaan itu butuh ijazah. Iya betul. Nah, gitu. Tapi saya merasakan ini, saya kerja selama ini nggak butuh ijazah. Jadi ijazah saya ya saya simpan aja gitu. Tapi untuk ke masalah kerjaan, untuk sampai saat ini ya, saya nggak pernah pakai ijazah. Karena memang saya usaha sendiri. Usaha sendiri ya mas. Usaha sendiri dan juga memanfaatkan jaringan relasi di teman-teman sekitar. Jadi itulah kurang lebih seperti itu. Sampai sekarang saya fokus masih di toko, kuliah sekarang saya masih akhir ya, bentar lagi sih sebenarnya, bentar lagi. Semoga cepat lulus mas. Kuliah, toko ada. Sekarang saya freelance di apa namanya di Swasta Dempakan, supplier barang. Berarti mas RK itu ruang komunikasi berarti ya? Iya, Nah itu sampai sekarang berarti masih keurus itu mas sama mas Renny nih? ya setelah berjalan adanya tim Kak Rijal itu ya, Oh iya. sudah berjalan. Saya itu hanya menginisiasi pembentukan tim awal. Tim awal. Jadi ketika adanya COVID itu kan semua agenda tahunan itu berhenti. Kita 100% memanfaatkan agenda baru, yaitu ya seperti podcast, siaran langsung, Zoom meeting, pokoknya melalui online lah. Iya. Nah, akhirnya saya inisiasi membuat tim waktu itu dari 5 divisi. Dari sinema, foto, dakwah, radio, sama apa lagi satunya? Jurnalis. Jadi dari RK itu sebenarnya orang-orang 5 divisi. Tapi memang banyaknya dari anak divisi lensa sama sinema, memang banyaknya karena memang fokusnya di situ. Iya. Itu berarti berlanjut sampai sekarang nih mas? Iya, teman-teman sekarang mungkin bisa lihat RK sekarang masih ada ya. Masih sih, saya suka. Kebetulan ya kita juga masih ada satu event dan kita bermedia partner juga dengan RK. Iya, dan akhirnya kan RK menjadi apa ya, PT ya kalau nggak salah. Jadi ya memang bagus. Jadi itu menjadi contoh ya, bahwasanya setiap mahasiswa KPI juga ketika mempunyai cita-cita dan juga kemampuan yang memang ditekuni, itu bisa membuahkan hasil dengan cara ya misalkan sekarang kan kalau dulu fokusnya pada live streaming dulu, karena masih masa-masa COVID itu banyak Zoom. Di Instagram tuh mas? Enggak, kita waktu itu pakai YouTube. Pakai YouTube. Paling ramai pakai YouTube. Jadi live streaming terus berpindah ke apa namanya event-event yang kayak wisuda, nikahan gitu kan.
terus event-event lainnya, dan sampai sekarang saya lihat masih berjalan gitu kan. berjalan. Maksudnya owner Kak Rizal itu masih eksis gitu sampai sekarang. Ya alhamdulillah, maksudnya dari dulu saya mencoba eh, mengumpulkan 5 divisi itu dan membuahkan hasil sampai sekarang. Dan waktu kapan ya? Kepala jurusannya masih Pak Arif, waktu itu saya pernah ngasih saran bila mana memang apa namanya setelah KKN apa? PPL. PPL Iya, bila mana waktu PPL itu anak-anak membutuhkan tempat kerja, magang kita gitu. magang istilahnya. Saya pernah share juga ke Pak Arif dan ke Miss Rani sekarang yang jadi sekjur ya. Bisa ke RK kata saya, karena RK anak KPI bisa magang, ini menjadi percontohan. Jadi nanti ketika PPL itu anak-anak nggak difokuskan di radar, radio, di dinas-dinas mana lagi, dinas komunikasi, mungkin dinas perhubungan, ya kan, dinas kebudayaan, jadi nggak fokus di situ. Tapi KPI itu sekarang fokusnya ke media online. Iya tuh, sekarang Iya, kan benar, fakta di lapangan sebegitu. iya benar. Banyak Benar, yang pengen mengembangkan bakatnya lah, hobinya melalui misalkan fotografi dan lain-lainnya gitu. tapi iya sih mas, kita angkatan teman-teman saya lah, teman-teman saya yang sekarang magang pun ada yang di RK tuh. Ya, saya dengar ada. Ada. Saya dengar waktu itu dari Mas Rizal ada berapa orang itu ya. Jadi semua katanya sekarang timnya baru katanya. Iya. Saya dengar timnya baru, mulai dari yang live streamingnya, yang di lapangannya, auditor katanya baru ya. Kata saya, syukurlah. Jadi eh inisiasi saya dari HMJ itu sampai sekarang berlanjut Iya, gitu. bermanfaat lah ya mas ya. Bermanfaat gitu kan. Soalnya dari ketua jurusannya tuh ngasih apa, Apa tuh? udah ngasih ini tuh, suruh bisa magang di semester 5 Oh gitu. gitu. Iya, terus ya kitanya ya ya udahlah magang di mana ya, itu udah ditentuin oleh, ada, jadi ada file PDF-nya tuh, jadi udah Oh. ditentuin sama pihak jurusan. Tapi katanya sih di luar itu bisa. Nah, Iya. mungkin ini mas, kalau misalkan mas nih setelah lulus eh ada kepikiran sih maksudnya jurusan KPI, ada tujuan gak sih maksudnya mau ke kemana kemananya tuh? Apanya tuh? Iya maksudnya kerjanya kah, atau setelah lulus Oh, mau kayak misalkan KPI kan lebih ke apa sih namanya ya, reporter kayak gitu, tuh jurnalis, jurnalis, iya. ada kepikiran ke situ gak sih mas? Ya kembali lagi ke eh, setiap orang kan memiliki value ya. Jadi gimana bahasa sederhananya, gimana nyamannya di mana? Nyamannya di mana, sukanya di mana, ditekuni. Kalau saya memang ya dulu saya suka di fotografi, Ya. suka di jurnalis. Tapi sekarang kayaknya nggak nyaman saya nih. Bukan bukan diri saya nih Iya, kayaknya. Ya akhirnya saya cari yang lain. Dan ternyata kan saya cari yang lain, ketemunya apa? Usaha usaha benar. yang sesuai jurusan ya, ekonomi gitu, syariah. Iya, ekonomi syariah gitu kan, ekonomi bisnis lah. Tapi ya karena saya nyaman dan suka usaha berbisnis, ya sudah lanjutkan gitu. Tapi ya saya mengarahkan kepada anak-anak ya, sering sekali ketika saya ngobrol atau ke adik saya juga, kuliah itu nggak bisa dijadikan patokan kita semua. Kerjaan itu tidak melihat konsekuensi dari kamu kuliah di mana, kamu IPK berapa, kamu ijazah berapa, enggak. Tapi sekarang yang harus dimiliki oleh teman-teman itu soft skill, kemampuan apa yang kamu miliki, bukan ijazah mana, ijazah kampus mana gitu, Iya, atau iya. kampus mana kamu, atau IPK-nya berapa, enggak. Karena saya pengalaman waktu itu eh apa, kalau di PT manajer kali ya, manajer atau HRD atau pimpinan, saya salah satu eh manajer lah di yayasan tertentu, jadi membuka lowongan pekerjaan. Ada sebagian yang dari UIN, dari sini ya, dari YIN ini.
Saya lihat IPK-nya bagus, terus ya bicaranya bagus lah, Oh iya. lancar public speakingnya. Tapi ketika dalam kerjaan kurang, artinya belum tentu ijazah ijazah terus IPK bagus semua, tapi kemampuan pribadinya, soft skill-nya belum No. tentu. Jadi saya rasa, oh iya, saya baru tahu dan saya baru merasakan ini gitu loh, merasakan sekarang. Oh, ternyata saya selama ini kuliah ya hanya untuk eh, ijazah dan apa ya, menjemput eh, karir ya sarjana saja Iya, gitu. benar. Tapi inti dari follow up dari kerjaan itu apa, saya dulu kan nggak ngerti, tapi sekarang saya paham, oh ternyata relasi, jaringan, ya soft skill udah. Ketiga ini mungkin yang harus memang ditekuni oleh teman-teman semua. Kemampuan maksudnya dari hobi dulu deh, dari hobi-hobi kamu apa ditekuni, jadilah kemampuan ya kan. Misalkan hobi kamu IT, komputer ya kan, ngutak-atik laptop mungkin, Iya, kan. kamu tekuni gitu. Setelah ditekuni, kamu nanti memiliki kemampuan apa, misalkan editor ya kan. Berarti kan kemampuan editor nggak sembarang orang paham mengenai IT jadi. Iya. Atau menekuni jurnalis, setelah ditekuni kamu menjadi orang yang mampu pendekatan kepada orang lain ketika di lapangan dan lain sebagainya lah, apalagi tuh misalkan dakwah, bisa bicara dengan lugas dan lancar di banyak orang, pede. Itu kan nggak semuanya orang bisa mas, Iya jadi sih. kemampuan itu yang harus ditekuni. Setelah ditekuni baru ada kemampuan atau keahlian. Iya, iya. Keahlian kamu apa? Kalau keahlian bicara mungkin semua orang bisa, tapi keahlian mental itu belum tentu ya. Belum tentu. Kekuatan mental itu Iya, belum belum tentu. tentu. Adanya apa? Adanya ketika di lapangan. Jadi jam terbang juga nanti Mempengaruhi. mengaruhi gitu kurang lebih lah. Ya, tadi masnya kan bilang untuk soft skill kita harus kembangkan dan lain sebagainya. Nah, untuk di generasi sekarang ya mas ya, Hmm. apalagi yang kadang-kadang tuh suka mageran tuh. Uh-uh. Ya kita emang pengen belajar, misalkan belajar ngedit lah, Ya. ngedit jadi pengen jadi editor. Nah, PR dari anak sekarang tuh ya itu di malasnya itu tuh. Kadang tuh suka bentar-bentar ngeluh, bentar-bentar ngeluh. Nah itu tuh mas, kira-kira nih dari mas Denny ada tips gak gitu buat anak-anak KPI ini yang apalagi kan KPI kan banyak nih ngedit kayak gitu tuh. Iya. Nah, Iya kalau males atau capek lah ya. iya capek lah. Semua orang juga capek mas. Iya. Jadi kalau misalkan ada eh, teman saya atau ya lagi curhat atau apa mengenai kerjaan, ketika capek ya saya langsung tegasin. Kalau masalah kerjaan, apa yang kalian sedang tuju itu pasti ada cobaan gitu Iya, saya. iya. Pasti ada malesnya gitu kan. Makanya eh, semua apa ya? Semua cita-cita itu pasti ada perjuangannya lah. Salah satunya ya perjuangan gimana ngilangin rasa malas itu. Tipsnya gimana? Ya, tipsnya balik lagi ke diri kita masing-masing. Meskipun sekarang banyak motivator Iya, mungkin motivator. atau apa, ya Support dari support-support kata-kata lah. begitu, tapi kalau misalkan hanya masuk telinga kanan keluar telinga kiri, apa gunanya Iya gitu loh. benar. Jadi kembali lagi ke diri kita, Iya. ke mindset kita, jadi introspeksi lah. Saya juga berkali-kali kasih masukan, kasih jangan gitu, biar nggak kayak gini kamu jangan malas. Tapi saya rasa saya capek sendiri jadinya Iya, gitu. benar. Tapi kalau memang dianya nggak ada perubahan, nggak ada introspeksi, ya ngapain gitu. Yang penting kita sudah ngasih saran,
ngasih arahan, kalau memang nggak didengerin ya udah. Jadi sebenarnya kembali lagi ke diri kita, kalian itu mau apa nantinya, mau jadi apa. Kalau posisi sekarang ya masih kuliah, mau jadi apa ya, ini mulai dari diri kita. Kalau tidak sekarang kapan lagi Iya, gitu. betul. Jadi jangan penyesalan di akhir. Itu sih pengalaman saya begitu. Intinya jangan ke-trigger sama orang lah, soalnya orang udah bisa ini pengen cepet-cepet bisa kan, biasanya gitu tuh Mas. Nggak ada yang instan mas, Iya sih. semua nggak ada yang instan, nggak ada yang cepat, semua itu semuanya berproses semua. Entah itu proses dalam pendekatan ke perempuan, mungkin itu proses Iya gitu benar, kan, proses. apalagi proses ke arah yang lebih baik, kerjaan, keahlian, itu semuanya butuh proses. Jadi jangan mengira semua itu instan lah, Iya betul. jadi ada proses, Nah, nikmati saja jadinya gitu. benar-benar. Nah, tuh guys, teman-teman semuanya tonton KPI. Jadi dimulai dari sekarang nih kita harus bisa eh, apa ya, konsisten dalam pengembangan soft skill kita. Karena tadi sudah dijelaskan oleh sumber kita, yaitu ternyata setelah Mas Denny ini alami nilai IPK atau apa ya, semuanya yang tadi disebutin, itu ya hanya itu saja gitu. Yang setelah lulus atau setelah wisuda itu ya yang diperlukan itu ya soft skill. Nah, Iya. makanya tuh harus kalian kembangkan dari semester satu itu. Kalau dari semester satu mungkin itu lebih bagus gitu, sampai ke sekarang sampai Iya. nanti wisuda. Nah, oke, Mas, tadi berbicara kita kalau kan Mas setelah wisuda ini tadi buka usaha atau toko, itu bukan ya Mas dari itu ya? Buka toko gitu. Toko memang dari dulu, Oh, dari dulu. dari orang tua saya melanjutkan Melanjutkan. retail, jadi saya mengembangkan lah Hmm. bahasanya gitu. Jadi bukan saya buka toko, tapi Mengembangkan. lebih ke mengembangkan, melanjutkan gitu. Oh, berarti itu pas Mas ngelanjutin toko nih, itu kayak ada gak sih kayak lika-likunya tuh, kayak ada, aduh gua harus gimana nih gitu pas ngelanjutin toko. Secara substansi sih mungkin saya sudah paham ya, karena saya dari SD juga ya ikut orang tua kan, jadi saya paham dan mengerti lah. Jadi untuk melanjutkannya bagaimana, saya nggak perlu banyak nanya-nanya lah, udah tahu ilmunya gitulah. Jadi ya, jadi sembari nyantai saja sebenarnya, kita sembari plan skema gimana nih supaya ada tambahan modal atau bisa barang stok banyak dan lain-lainnya, ya kita tinggal melanjutkan saja. Saya tinggal melanjutkan. Tapi di sisi lain memang kalau lika-liku ya pasti ada mas, nggak mungkin Iya sih, semua usaha pasti lancar banyak, aja gitu ya Mas. nggak mungkin lancar aja, pasti ada lika-likunya gitu. Di sisi lainnya saya nyari eh, jalur lain nih di toko, jadi saya ke freelance ke yang lain gitu. Jadi ya saya berpikiran, jadi bukan hanya dari satu sumber. Kalau memang bisa 2 sumber, 3 sumber, 4 sumber pencaharian, ya kenapa nggak dilakuin, pikir saya Betul, begitu. betul. Jadi saya sekarang juga nggak fokus di toko saja gitu. Artinya ya toko berjalan, tapi saya nggak fokus, nggak terlalu di situ, udah berjalan gitu, ada sistem lah. Iya iya, berarti ya namanya juga usaha ya Mas ya, Pasti pasti adalah lika-likunya gitu. pasti ada pasti. Nih Mas, berarti Mas ini lulus di KPI ini tahun berapa Mas? Dua-dua ya berarti, Tahun wisuda 22. 22. Nah, kadang anak-anak KPI ini Mas suka pada bingung ya, yang tadi lah yang saya omongkan sebelumnya. Biasanya tuh kalau misalkan kita setelah wisuda, entah itu dari jurusan apapun KPI, itu tergantung kitanya atau emang harus arah dengan jurusan kitanya. Contoh kita kan KPI, nah kita kalau mau kerja berarti harusnya kerja yang sejurusan sama KPI gitu, maksudnya yang satu arah lah. Iya. Apa bisa gitu atau bisa beda arah gitu, belok arah juga gak apa-apa gitu, tergantung kitanya lagi, balik lagi.
Ya, secara prinsip ya teman-teman harus tahu dunia luar itu sangat keras, sangat global sekali. Nah, global ini artinya kita harus bisa apapun, Oh iya. bukan hanya jurusan KPI lah. Kalau misalkan patokannya saya jurusan KPI, saya kuliah harus sesuai dengan jurusan KPI. Misalnya patokannya itu, tapi nggak bisa seperti itu. Kita harus menyesuaikan dengan dunia luar, Mas. Jadi ketika kita lulus keluar dari kuliah, kalau kita memang fokus di KPI, kamu punya keahlian apa? Ya kan? Iya betul Misal betul. keahliannya jurnalis, ya gabunglah dengan radar Iya betul. gitu. Kalau memang Kembangkan masih. keahliannya public speaking, gabunglah ke radar atau gabunglah ke yayasan yayasan atau apa yang menjadi public speaking Anda bisa berkembang gitu. Artinya tidak melulu mengenai eh, KPI ya kalau menurut saya. Maksudnya gini, KPI itu kan identiknya dengan apa tadi? 5 divisi itu Iya kan. 5 divisi Iya kan? fotografer, Fotografer, sinema, sinema, terus radio, radio dan apa dakwah. jurnalis, Nah, dakwah. itu terlalu kecil, Mas. Iya sih. Terlalu kecil karena dunia luar itu bukan hanya dari kelima itu. Banyak sekali yang bisa teman-teman eh, terjang. Jadi bukan hanya jurusan KPI. Nah, makanya setiap mahasiswa itu harus punya yang namanya relasi. Relasi entah dari event atau dari kenalan di organisasi atau relasi dari dosen atau dosen itu sendiri. Jadi harus bisa memanfaatkan relasi yang ada ketika kuliah. Jadi ketika kamu lulus, ya kan, kamu Iya. tuh nggak bingung, Iya benar-benar. tapi didampingi dengan Iya keahlian. iya. Keahlian kamu apa? Kalau memang ada relasi di bidang fotografi, kamunya punya keahlian, ya sudah. Kalau memang cocok, tekuni. Iya betul. Tapi bukan hanya 5 itu ya, banyak ya. Saya nggak hafal ya, maksudnya lulusan KPI itu sekarang banyak yang kerja di luar bidangnya, Oh di maksudnya luar di luar bidangnya. bidang di jurusan KPI gitu, banyak. Entah itu jadi PNS, jadi guru itu banyak. Jadi P3K banyak. Jadi apa lagi? Jadi pengusaha ya ada, Pengusaha ada. ya kan? Jadi kiai ya ada, jadi Ustadz juga ada. ustadz juga ada. Jadi macam-macam, Mas. Iya benar-benar. Apa namanya? Ya itu makanya kita harus bisa menuju menyiapkan keahlian menuju dunia luar. Iya iya. Karena dunia luar itu sangat keras. Jadi kalau kamu tidak menyesuaikan ya siap-siap kamu bakal tergeser kan. Iya 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 Jadi betul gitu. betul. Berarti kita bisa dengar tadi ya teman-teman semuanya. Kalau kalau kita berbicara setelah lulus dari KPI kita kerjanya apa sih? Ya tadi sudah disebutkan. Kalau KPI itu mencakup dari 5 divisi di KPI kan ada 5 divisi. Yang pertama ada lensa. Lensa itu apa? Fotografer seperti itu. Kalau sinema lebih ke bikin film lah seperti itu. Jadi video-video. Terus ada radio. Radio kalian pasti tahu. Jurnalistik dan dakwah. Nah, kalau emang kalian ingin menekuni dari 5 itu, kalian bisa gitu. Tinggal ditekuni, ya itu nanti arahnya. Kalau kalian jadi jurnalis ya, harus ikut apa? Divisi jurnalis gitu. Kalian kembangin dulu dasar-dasar dari jurnalis itu apa, gimana. Nah, di situ nanti dikembangin. Nah, dan setelah lulus, itu kalian bisa masuk ke kalau jurnalis ke radar bisa ya Mas ya? Bisa dong. Bisa. Nah, itu ke radar juga bisa tuh. Nah, terus sama sama semuanya kayak dakwah, dai, semuanya itu bisa nanti kalian kembangkan lah. Kalau emang kalian bertanya lulus dari KPI jadi apa? Ya itu tadi udah dijelaskan kan. Jadi nggak harus dari kelima itu karena di dunia luar itu emang kalian tuh harus semuanya bisa. Ya, ya setidaknya kalau nggak semuanya ada satu yang ahli Nah, harus gitu. ada satu yang ahli, teman-teman. Itu apa penjelasan yang tadi dari Mas Denny yang jelaskan ya. Nah, kalau teman-teman masih bingung gitu arah dari lulus KPI ini kemana kemana
Ya tadi kan pokoknya sudah dijelaskan lah. Kalian bisa eh, rasakan nanti kalau memang sudah gitu. Iya. Pasti Pasti merasakannya nanti pasti ketika merasain lah. ketika jangan jauh-jauh setelah wisuda deh. Setelah kalian apa namanya? Ujian Uas. bukan kompres salah kompres apa? Oh, Sidang ya? sidang ya. Setelah sidang deh, jangan jauh-jauh. Setelah sidang aja. Kamu juga bakal berpikiran, "Aduh, setelah ini kesibukan saya apa ya?" gitu. Iya benar. Karena kan artinya setelah sidang itu nggak ada kegiatan yang memang mengharuskan ke kampus, ya kan? Kecuali memang dia aktif di organisasi gitu kan. Jadi kalau memang dia pulang kampus rumah ya mungkin dia kebingungan. Tapi bagi teman-teman yang memang aktif misalkan event, organisasi, di apa namanya komunitas atau di mana lagi kampus, kegiatan-kegiatan lainnya mungkin ya dia nggak kosong akan dunia luar. Iya. Tapi setidaknya ya eh, ada apa ya semacam latihan lah menuju setelah wisuda. Itu jangan jauh-jauh setelah sidang aja. Dia juga bingung. Iya sih benar. Kalau memang nggak ada kegiatan, nggak aktif di kampus, bingung. Setelah ini mau ngapain ya? Iya. Kalau memang dia ngelanjutin orang tua, kerjaan, ya alhamdulillah. Tuh. Tapi kalau yang nggak ada, misalkan orang tuanya tetap kerja, ya kan? Dia nggak punya kemampuan. Ya mungkin kemampuan ada, tapi nggak mendetail atau nggak begitu paham lah ya. Setelah dia lulus, setelah sidang lah, dia juga bingung mau kemana nih. Paling ujung-ujungnya ya main, gitu kan. Jadi nanti arah kita terombang-ambing di situ. Pasti jadi pilihan. Apakah kerja atau lanjut kuliah? Mungkin kan? Iya benar. Nah, di situ. Saya memutuskan waktu itu lanjut kuliah sembari usaha, tetap melanjutkan. Berarti setelah lulus itu benar-benar bimbang kita ya, dibuat bimbang ya Mas ya. Ya bimbang sih enggak mas, cuman kan Bingung aja kemana nih kita nih. ya setidaknya kalau aktif ya ada gambaran. Oh iya ada gambar. Iya sih. Apalagi kalau kita punya relasi ya Mas. Iya pasti ada gambaran. Mau kemana nih setelah Iya, ini, betul. mau ada project apa nih, mau ada kerjaan apa nih, itu pasti ada. Tapi ya kuncinya tadi kita harus banyak pertemanan, harus banyak relasi, ya gitulah. Jadi kalau kita diam sebagai mahasiswa sekarang, ya kamu tuh punya privilege loh. Teman-teman semua sekarang yang masih jadi mahasiswa itu punya privilege. Mau aktif organisasi silahkan, mau aktif di komunitas silahkan, ya kan. Mau aktif di kampus silahkan. Tidak ada yang melarang. Iya benar. Tinggal action kalian gimana memanfaatkan privilege itu. Betul kan? Iya betul. Jadi ya manfaatkan sedari sekarang. Mumpung masih sekarang semester berapa sih? Saya semester 5 Mas. Ini pada semester 5. Ini saya semester Iya, 5. semester 5. Iya, Mak. Berapa tahun lagi? Setahun. Iya. Setahun Kalau setengah lah ya. cepet Kalau setahun cepat setengah. setahun. Kalau Iya. lama berapa? Kalau lama ya 2 tahun. 2 tahun gitu ya. Ya jadi manfaatkan yang ada. Maksudnya pengalaman saya, kalau saya dulu kan aktif ya, aktif di intra ekstra, jadi mungkin kalau untuk setelah lulus saya nggak begitu bimbang, tapi ya adalah suasana-suasana, aduh ini harus kemana nih, Iya, memang benar. ada. Saya saja yang aktif di kampus waktu dulu masih ada rasa seperti itu, apalagi yang memang sama sekali nggak ada gitu loh. Nah ini kan jadi PR nantinya. Ya lebih baik kita capek ketika menjadi mahasiswa. Benar. Kamu maksudnya capek mencari relasi lah Relasinya. gitu. Kalau udah selesai kamu mengandalkan apa nantinya gitu kan. Kuliah udah beres, mengandalkan ijazah saja, melamar kalau nggak punya orang dalam zaman sekarang, Susah Mas. iya kan? Iya. Maksudnya itulah yang harus teman-teman dipahami. Iya sih. Kerjaan itu nggak melulu mengenai wawancara, nggak melulu mengenai ijazah, tapi kamu punya siapa di situ. Benar. Ya fakta ya, Iya, saya Pak. berbicara real ya, maksudnya bukan menjelekkan ketika ada kerja gitu sistem sekarang nggak, tapi memang
faktanya begitu kan. Bener sih. Ketika kita melamar di suatu PT atau kerjaan tempat lain, kamu punya siapa gitu tuh. Syukur-syukur diterima, kalau nggak diterima ya kan, kan repot. Repot lagi. Atau kerjaan freelance ya silahkan gitu, tapi ya ditekuni gitu loh. Betul. Jadi harus ada yang ditekuni, harus ada yang menjadi keahlian satunya cukup. Gitu. Mas, tadi setelah kita berbicara panjang ya, Mm-mm. entah dari Mas lulus dari mana dan segala macamnya, mungkin Mas ada kesan pas Mas lagi di jurusan KPI dan pesan nih Mas untuk teman-teman kita, teman-teman KPI yang masih kuliah gitu. Kadang jadi ajang sharing saja kalau saya, maksudnya semua perjuangannya butuh yang namanya olah rasa, olah pikiran, dan juga olah jiwa. Maksudnya segala cita-cita, segala tujuan itu pasti ada proses, pasti ada tekanan, pasti ada perjuangan. Semuanya yang mengendalikan itu adalah pikiran kita dan jiwa kita. Kalau pikiran dan jiwa kita tenang, kita bisa tetap fokus pada tujuan, jadi nggak melebar. Jadi saya lebih menekankan tujuan di awal dan juga ketenangan hati lah. Maksudnya anak sekarang itu termasuk saya itu mudah terombang-ambing dari tujuan awal. Misalkan saya tujuannya A, saya mau berjalan ke situ, bisa jadi nih di pertengahan jalan kita buyar, kita nggak konsisten. Yes. Jadi konsistensi juga itu menjadi tolak ukur lah, nilai plus di semua apapun. Misalkan kita menuju karir, ya kita harus konsisten pada diri kita. Iya sih, benar. Pikiran kita harus tenang, jiwa kita harus tenang. Jadi biar hati kita tuh menjalani suatu proses itu satu persatu langkahnya gitu. Jadi nggak berapa langkah terus mundur berapa langkah lagi, Jauh. lama gitu, jauh. Ya itu kan yang banyak terjadi, termasuk saya kan begitu. Jadi banyak yang menemani ketika sedang proses, ya kan? Kebalik, tidak banyak yang menemani kita proses, tapi banyak yang menemani kita ketika berhasil. Betul. Jadi kata-kata ini ya mungkin jadi acuan kita bahwasanya ketika proses ya kita harus sendiri, Berani lah, harus berani, harus sendiri. Dan ketika kita selesai, kita berhasil, barulah banyak yang menghampiri. Benar. Ya sederhana saja, kamu berjuang penuh di KPI, Iya. skripsian, ya kan, bimbingan itu sendiri, berangkat sendiri, ya kan, pulang sendiri, revisi sendiri, ya kan, beli materai sendiri, ke fotokopi sendiri. Tapi ketika lulus, ketika sidang, banyak yang menghampiri kan. Iya, benar. Artinya dari situ kalian harus bisa memahami, percuma support system, percuma dorongan atau teman yang misalkan saya selalu ada mendukung, tapi ketika perjuangan memang nggak ada nyatanya. Tapi ketika berhasil baru pada menghampiri gitu. Artinya kita harus memahami siklus ini tuh memang benar-benar nyata. Ketika kita sedang fokus, kita harus konsisten pada satu tujuan, dan juga kita harus mengerti kita tuh pasti sendiri. Gak mungkin kita menuju kesuksesan bersama. Iya, benar. Pasti punya kepentingan sendiri. Dan nggak mungkin satu tujuan, pasti berbeda. Maksudnya ya tadi kita harus secara pribadi, jiwa rohani kan, ya harus sesuai, harus imbang lah. Itulah kurang lebih lah ya. Jadi pesan-kesannya itu ya untuk mahasiswa KPI yang masih kuliah, ya kalian harus berani untuk usaha, untuk apa yang ingin kalian tuju itu harus berani. Jangan takut sendiri, kita usaha sendiri, terus menemukan hasilnya juga sendiri, tapi setelah semuanya selesai, sudah beres, pasti kita disamperin banyak orang, dirayakan bareng-bareng, seperti itu.
terima kasih untuk Mas Denny yang telah datang ke podcast Suara Kita Sama-sama. juga. Nah, sebelum kita tutup, kita ada jargon nih, Mas. Apa tuh? Jargonnya tuh Jargon kelompok apa jargon apa nih? jargon podcastnya. Jargon Oh gitu. podcast. Iya. Kita ngobrol jujur, tumbuh bareng, Mas. Jujur, Tumbuh tumbuh. bareng. Oke. Oke. Ngobrol jujur, tumbuh bareng. Oh, ada gininya Tumbuh gitu. bareng. Ya, ada gitu Mas. Oke. Mungkin bisa dimulai podcast Suara Kita, ngobrol Ngobrol jujur, tumbuh tumbuh bareng. bareng. Oke. Oke, mungkin sekian semuanya teman-teman anak-anak KPI ya. Nah, terima kasih yang sudah mendengarkan dari awal hingga akhir untuk nanti ya. Nah, mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.